Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you. Saya maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Dua pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau kita bisa back to back dapat poin penuh, kita aman buat World Cup qualifications. Sintayong beri sinyal langsung beri debut Martin Paes di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, optimis mereka bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Skuad Garuda akan menghadapi dua tim tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada April nanti. Pada pertandingan tersebut ada 3 pemain yang diproyeksikan bisa bergabung dalam tim. Pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Jens Raven, FC Dordrecht, dan Martin Paes, FC Dallas. Verdonk dan Raven saat ini prosesnya sedang dikebut oleh PSSI, sementara itu Paes sudah menjalani sumpah WNI. Sintayong menjelaskan, mereka akan memaksimalkan pertandingan bulan April nanti. Dia juga sudah berpesan kepada semua pemain untuk tidak gentar menghadapi dua tim tersebut. Hal ini jadi perhatian karena skuad Garuda harus tumbang dengan skor 5-1 di markas Irak. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, kata Sintayong. Terkait masalah Paes, pelatih kelahiran Yeongdeok ini belum bisa banyak bicara. Paes masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, karena sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Padahal, dia tinggal melaksanakan proses pemindahan federasi dan tersedia untuk timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. Lanjutnya, Shin berharap agar 3 pemain keturunan baru tersebut bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi, mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengunci 1 tiket Piala Asia 2027. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, pungkasnya. Satu tim sama Kelvin Verdonk, ini dia Deleanu Arts, pemain keturunan yang bisa jadi bek kanan timnas Indonesia. NEC Nijmegen ternyata tidak hanya memiliki 1 pemain keturunan Indonesia, yaitu Kelvin Verdonk saja. Selain Kelvin Verdonk, ternyata ada pemain NEC Nijmegen yang disebut-sebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut bernama Deleanu Arts yang bermain untuk NEC Nijmegen U21, sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co. ID, Deleanu Arts bermain di posisi sebagai bek kanan. Sebagai seorang bek kanan, tentu pemain berusia 20 tahun ini bisa memperkuat skuad timnas Indonesia. Pasalnya, kedalaman skuad timnas Indonesia untuk posisi bek kanan tidak semelimpah posisi bek kiri, meski bermain untuk NEC Nijmegen U21 di O21 Div 2 Vol, ia sempat menjalani beberapa pertandingan bersama tim senior. Tercatat ia pernah bermain untuk NEC senior dalam 4 pertandingan, 3 di Eredivisie dan 1 di KNVB Beker. Dari 4 penampilannya tersebut bersama tim senior, tercatat ia sudah bermain sebanyak 25 menit, sementara bersama dengan NEC U21, ia bermain dalam 14 penampilan di O21 Div 2 Vol dan Spring. Sebelum bergabung dengan NEC, tercatat Deleanu pernah memperkuat PSV kelompok umur, U21, U19, U18, dan U17. Selain itu, diketahui bahwa ia juga pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim Belanda. Terlebih, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah menemui 5 pemain keturunan yang potensial untuk memperkuat timnya.
Dari segi statistik, nama-nama ini memang terhitung menjanjikan. Kelima nama pemain yang ditemui Indra Syafri itu yakni Kayas Mons, Dion Marks, Sacha De Ikton, Delano Arts, hingga Sevi Woudstra. Mereka berpeluang jadi amunisi andalan Timnas Indonesia U20. Berdasarkan catatan statistik, pemain-pemain ini memang sudah tampil reguler bersama klubnya masing-masing. Bahkan, ada pula yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Belanda. Shane Patinama tampaknya menjadi pemain Timnas Indonesia Abroad yang paling dahulu tiba di tanah air. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal kembali menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Akhir Mei ini, kabarnya Shin Tae-yong akan mulai memanggil para pemain Timnas Indonesia untuk berkumpul. Meski masih ada beberapa waktu tersisa, Shane Patinama ternyata justru telah lebih dahulu berada di Indonesia. Namun memang bukan untuk bergabung dengan skuad Garuda, melainkan ia terlebih dahulu untuk berlibur. Pasalnya melalui unggahan akun Instagram pribadinya, pemain khas Eupen ini terpantau mendarat di Bali. Kabarnya selain liburan, hal itu juga dilakukan Shane sekaligus untuk beradaptasi dengan cuaca di tanah air. Di posisi Shane Patinama bermain yakni fullback kiri, setidaknya ada 5 pemain yang memiliki kualitas. Selain Shane Patinama, ada Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Nama yang disebut terakhir diprediksi akan tersisih dan otomatis tinggal menyisakan 4 nama lain. Lantas, siapa yang akan menjadi wingback atau fullback kiri andalan Timnas Indonesia saat bersua Irak dan Filipina? Jika proses naturalisasi Kelvin Verdong rampung bulan ini dan yang bersangkutan tersedia untuk laga kontra Irak dan Filipina, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor kiri pertahanan. Karena seperti diketahui, bulan Juni nanti ada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di Jakarta. Pertama tanggal 6 Juni 2024, pasukan STE akan menghadapi pemuncak klasemen grup F yaitu Irak. Kemudian berlanjut pada tanggal 11 Juni 2024, tim Merah Putih bakal menghadapi Filipina. Hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa meloloskan diri ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shane Patinama sudah terlihat dalam perjalanan ke Indonesia, dalam postingan di IG pribadinya. Pesan STY ke pemain Timnas Indonesia menuju duel versus Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan berpesan kepada pemain untuk menang dalam 2 laga tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan akan melangsungkan 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Kedua partai tersebut dijadwalkan akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 serta 11 Juni 2024 mendatang. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, kata ST, dikutip dari Antara. Saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, ucap pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Tim Garuda mengoleksi 7 poin dari 4 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan catatan 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno, tentunya akan menjadi pecut bagi Timnas Indonesia agar tampil penuh semangat di hadapan ribuan pendukung. Dalam laga kontra Irak dan Filipina nanti, Indonesia berpeluang mendapat 3 amunisi pemain baru, yakni Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Jens Raven, FC Dordrecht, dan Martin Paes, FC Dallas. Hingga saat ini, dari 3 nama pemain itu, yang telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, baru Martin Paes. Meski Paes telah merampungkan pengambilan sumpahnya, ST belum bisa menggaransi sang kiper akan masuk skuad Garuda untuk sepasang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, ujar ST. Sebelumnya, Timnas Indonesia akan segera menggelar pemusatan latihan atau training camp, TC, untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan TC Timnas Indonesia akan dimulai pada 27 Mei mendatang. Para pemain dijadwalkan mulai berkumpul tanggal 27 malam di Jakarta, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com. Namun tampaknya Shane Patinama datang lebih awal ke Indonesia, karena jadwal di Celuk telah usai, sudah terlihat dalam perjalanan ke Indonesia, dalam postingan di IG pribadinya. Harapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar dua pemain bisa segera sumpah WNI pada pekan depan bisa menambah daftar pemain naturalisasi yang bakal memperkuat Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Erick memprediksi dua pemain naturalisasi, Kelvin Verdong dan Jens Raven, bakal mengambil sumpah pada pekan depan dan mengupayakan keduanya berlaga saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina. Kalau Kelvin Verdong sama Jens Raven, itu mesti angkat sumpah lagi. Tunggu, mudah-mudahan bulan Mei minggu ketiga, selesai. Ya kalau memang sudah diangkat sumpah, ya bisa, gabung Timnas Indonesia. Kita usahakan tiga-tiganya main, ucap Erick. Pada akhir April lalu Martin Paes sudah menjalani sumpah WNI. Jika Verdong dan Raven jadi disumpah WNI pada pekan depan, maka terdapat 15 pemain naturalisasi yang bisa dimainkan Shin Tae-yong. Sebelum Paes, Verdong, dan Raven, Timnas Indonesia memiliki Stefano Lillipali, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Shane Patinama, Nathan Choyaon, J. Idzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Sementara menurut Erick, untuk memainkan Paes dibutuhkan dokumen pindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Pemain Indonesia yang di luar negeri, kita sedang menunggu konfirmasi Martin Paes, dan kita sudah angkat sumpah dan kita menunggu kertasnya, dokumen resmi, kata Erick. Laga Timnas Indonesia melawan Irak, 6-6, dan Filipina, 11-6, pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat penting bagi skuad Garuda. Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. NEC Nijmegen U21, Dion Marks, siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia mengatakan membela Timnas Indonesia merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Ia tentu saja saya sangat tertarik, membela Timnas Indonesia.